Selamat pagi, saudaraku terkasih. Salam damai sejahtera dan senantiasa sukacita melimpah dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Doa Orang Benar, Besar Kuasanya. Nah, kita sebagai orang percaya tentu tidak pernah bisa terlepas dari satu aktivitas yang disebut dengan doa. Yang kita lakukan hari ini itu sesungguhnya merupakan satu ekspresi kita bahwa kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Ya. Nah, pada dasarnya kalau dilihat dari aktivitasnya, Bapak Ibu Saudara, semua orang pasti bisa berdoa ya, dari aktivitasnya. Terus semua orang juga biasa melakukan. Kita mengajar anak-anak kita ya, sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas, mereka kita latih berdoa. Tetapi harus diakui bahwa tidak semua orang itu mengalami kuasa doa. Sampai akhirnya orang merasa bahwa berdoa itu hanya sekedar rutinitas saja karena secara jujur barangkali mereka nggak pernah mengalami. Ya. Namun demikian tidak satupun dari kita yang tidak menginginkan untuk tidak mengalami kuasa doa. Ya. Artinya kalau kita berdoa tentu harapannya adalah apa yang kita doakan itu menghasilkan satu buah dari doa itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengalami kuasa doa itu? Firman Tuhan mengajarkan Bapak Ibu Saudara di Yakobus 5 ya. Kita melihat satu aspek di dalam doa itu diungkapkan di Yakobus 5 ayat 13 sampai 17. Ini firman Tuhan mengajar kita ya bagaimana kita mengalami kuasa doa. Firman Tuhan berbicara demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Yakobus ini mengajarkan bahwa normalnya ketika orang berdoa ya dia akan mengalami kuasa doa. Ya. Dan kita melihat satu kebenaran dalam firman tersebut itu adalah bahwa melalui doa ya, orang percaya pasti akan memperoleh satu pemulihan, akan mendapatkan satu solusi. Ya, kalau di Yakobus tadi dikatakan atas penderitaan, ya, penderitaan itu macam-macam, Bapak Ibu Saudara, ya, baik fisik maupun non fisik, ya, ataupun sakit penyakit. Firman Tuhan dengan jelas memberikan satu pemahaman bagi kita bahwa di dalam doa, firman Tuhan mengatakan ada kuasa. Nah, doa kita melihat dipakai Tuhan sebagai alasan untuk dia bertindak atas namanya.
Jadi doa itu bisa menggerakkan hati Tuhan. Apa yang kita naikkan di dalam doa bisa menyebabkan Allah punya alasan untuk bertindak atas namanya. Tetapi di sini juga dikatakan ternyata agar Tuhan bertindak bahwa ada syarat yang harus ada di dalam doa itu. Ya. Syarat itu yang pertama adalah bahwa doa itu harus lahir dari iman. Ya, lahir dari iman. Iman berbeda dengan percaya. Di Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman itu tidak hanya percaya, tetapi percaya itu ditunjukkan oleh satu tindakan yang nyata. Ya. Jadi kalau orang hanya percaya Tuhan katanya, iblis pun percaya. Tetapi orang Kristen bertindak lebih dari itu, bukan hanya sekedar percaya, tetapi dari percaya itu melahirkan satu tindakan. Itu yang disebut dengan iman. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berdoa atas sesuatu yang kita harapkan, kita sudah memintanya kepada Tuhan, dan kita mulai membangun dari apa yang kita harapkan itu dari satu tindakan pasti yang kita kerjakan. Ya, itu yang membedakan antara orang percaya dan orang percaya itu artinya orang yang ada di dalam iman dan orang yang hanya percaya saja. Kemudian yang kedua, agar doa itu benar-benar ada kuasanya katanya. Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi firman ini mengungkapkan dengan jelas bahwa beresnya hati kita dengan sesama kita, dengan saudara-saudara seiman, dengan orang-orang di lingkungan kita, itu merupakan satu dasar doa itu bisa menggerakkan tangan Tuhan dengan kuasanya dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau orangnya itu troublemaker, pembuat masalah, perkataannya itu justru mudah menyakitkan orang, ada urusan-urusan yang tidak dibereskan, dia sudah tahu kebenaran tapi tidak mengampuni, tidak berusaha menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya, ya. Ya bagaimana Tuhan akan bertindak atas namanya, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan mengatakan, saling mengaku dosamu. Itu mengatakan satu sikap yang sungguh-sungguh rendah hati. Kita tidak akan menjagai image atau citra kita dengan cara kita angkuh, kita sombong, tetapi justru membuka diri untuk kita merasa bahwa saya adalah sebagai terang, ya. Saya bersikap pendamai, saya bersikap seseorang yang mempunyai inisiatif untuk memecahkan persoalan di antara kita, ya. Saling merendahkan diri tepatnya, ya, dan saling mendoakan. Ya, jadi doa itu tidak diisi oleh kepentingan kita sendiri, urusan-urusan yang kita perlukan, tapi doa itu justru menunjukkan bagaimana kita memperhatikan orang. Kita care dengan mereka. Kita saling mendukung di dalam setiap persoalan saudara-saudara kita. Nah, kemudian yang ketiga, doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Hidup kita sebagai orang benar. Ya, orang benar itu adalah hidup di dalam anugerah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kebenaran yang kita tunjukkan itu semata-mata karena kita mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita melakukan kebenaran bukan untuk membuat jati diri kita berharga di depan manusia atau kita mendapat pujian, tapi semata-mata kita sudah memperoleh pengampunan, kita memperoleh kasih anugerah, dan kita hidup di dalam Kristus. Ya, nggak ada urusannya
antara kita mendapat pujian, kehormatan di depan manusia, tapi kita berbuat segala sesuatu yang baik, yang menyenangkan orang sebagai juru damai itu semata-mata karena kita sungguh mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita hidup dalam kebenaran, yaitu baik motivasi kita, ya, motivasi kita diasah oleh firman, ya, kita diteduhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang membuat motivasi kita itu tidak punya ambisi, tidak punya tujuan-tujuan tersembunyi, tetapi tujuannya terang di hadapan Tuhan, sikap dan tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua menginginkan, berharap kita berdoa, ada realisasi dari doa itu yang berupa tangan Tuhan berkuasa, ya, menolong kita. Tetapi tentu doa itu harus lahir dari iman, kita beres di hadapan sesama kita, dan kita hidup benar di hadapan Dia. Terpujilah nama kita, biarkan nama Tuhan, biarkan kita tetap semangat berdoa, dan melalui doa yang kita terus lakukan, itu mengasah hidup kita, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya kita orang-orang yang selalu menikmati kuasa doa dari seluruh perjalanan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa.